Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, dunia yang luas telah terdistorsi dan dunia baru telah berevolusi menjadi dunia. Di dalam dunia baru ini, burung-burung berkicau dan bunga-bunga beraroma harum. Tetapi ada makhluk besar yang terbuat dari es yang sangat mempesona di bawah cahaya. Makhluk es besar ini memuntahkan kabut tak berujung yang memenuhi sebagian besar dari 3000 dunia, tetapi tidak dapat menyentuh praktisi manapun sama sekali. Ini adalah kehidupan hunyuan tingkat rendah, Frost Nightmare Messenger. Di mana para praktisi? Di mana mereka? Utusan Frost Nightmare cukup cemas. Dia ahli dalam es dan beberapa metode seperti jiwa. Tetapi kali ini praktisi itu bersembunyi jauh dan menyelimutinya dengan formasi yang menakutkan. 3000 dunia, langit dan bumi berniat membunuh. Suara dingin itu terdengar. Di dunia ini, miliaran cahaya pedang muncul tiba-tiba, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti roda gigi, membuat seluruh formasi bekerja sama dengan misteri, dan kekuatannya meningkat tajam, melonjak ke titik di mana kehidupan hunyuan tingkat rendah, Frost Nightmare Messenger putus asa. Tidak! Utusan Frost Nightmare menatap derasnya cahaya pedang yang menyelimutinya dengan putus asa, dan akhirnya merobek tubuhnya dan membelah intinya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tubuhnya yang hancur pun jatuh. Saat ini, Kaisar King baru muncul dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan mayat besar itu. Meskipun cahaya pedang memotong mayat, kerusakan pada mayat itu sendiri sangat kecil dan masih dapat dijual dengan harga tinggi. Hebat! Luo Feng juga muncul di samping dan memuji. Saudara King, Anda jauh lebih lugas daripada saya, dan 3000 formasi pembunuh ini jauh lebih misterius daripada saat pertama kali. Ketika mereka bertarung di benua asal, Kaisar King juga menggunakan 3000 formasi pembunuh, tetapi tidak begitu misterius pada saat itu. Saya membawa peta formasi harta karun rahasia. Peta formasi ini saya beli seharga 5 juta kristal hunyuan. Ini adalah peta formasi tingkat setengah hunyuan. Dengan peta formasi ini, 3000 formasi pembunuh menjadi lebih kuat. Saya kebetulan menahan utusan Frog Nightmare ini, kata Kaisar King tersenyum. Luo Feng mengangguk. Bagaimanapun, Kaisar King adalah orang yang tercerahkan yang telah memasuki setengah langkah ke tahap setengah hunyuan. Bagaimanapun, Kaisar King adalah orang yang tercerahkan yang telah memasuki setengah langkah ke tahap tengah Kaisar Dewa. Wilayah kekuasaannya telah mengumpulkan peta formasi harta karun rahasia yang lebih dalam dan sesuai. Kekuatannya memang di atasnya. Di lain waktu, terjadi ledakan. Guntur yang dahsyat itu menyambar-nyambar liar, berkelana ke sana kemari. Klan dunia Luo Feng berusaha sekuat tenaga untuk terlibat. Namun kali ini guntur yang mengerikan dan besar itu sama sekali tidak melawan Luo Feng, melainkan kabur dengan paksa melintasi tepian 3000 dunia, lalu menghilang dalam sekejap. Itu kesalahanku. Kaisar King muncul di samping dan menggelengkan kepalanya. Saudara Luo Feng, gunakan teknik rahasiamu untuk membuat guntur ini muncul dalam wujud aslinya. Aku tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan. Dia langsung bangun dan langsung melarikan diri, kata Kaisar King. Kami sudah melakukan yang terbaik. Luo Feng juga memperoleh wawasan. Mantra dan gerakan telarang serta teknik liyuan digunakan bersama-sama untuk meledakkan sepotong guntur yang tersembunyi di awan keluar dari bentuk aslinya, memperlihatkan seekor binatang kecil ras guntur. Namun, kemampuan menyelamatkan nyawa ras guntur jelas sangat kuat. Bahkan jika dia sedikit linglung,
dia masih dapat menghilangkan 90% bentuk kehidupannya setelah menahan serangan formasi kekuatan penuh Kaisar King dan dapat dengan paksa melarikan diri dari formasi 3000 dunia. Sayang sekali, meskipun ras Guntur ini juga merupakan kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari tahap awal Kaisar Dewa, misteri Guntur yang dikandungnya cukup luar biasa dan nilainya sekitar 3 juta kristal Hunyuan. Namun terlalu sulit untuk dibunuh, kata Kaisar King. Dia juga tidak berdaya. Luo Feng mengaku. Luo Feng dan Kaisar King bergabung untuk berburu dan kerjasama antara kedua belah pihak semakin membaik. Klan kausal Luo Feng menggunakan mantra Tianchu dan teknik Li Yuan yang memiliki hasil yang sangat baik dan secara umum dapat mengalahkan kehidupan Hunyuan tingkat rendah tahap awal Kaisar Dewa. Ini memberi mereka kesempatan yang sangat singkat untuk menggunakan jurus pembunuh. Luo Feng bertempur dalam pertempuran jarak dekat dan menjerat, sementara formasi 3000 pembunuh Kaisar King mengepung dan membunuh. Formasi 3000 pembunuh lebih dari 10 kali lebih kuat dari klan langit dan bumi Luo Feng yang dikombinasikan dengan proyeksi dunia. Satu demi satu, kehidupan Hunyuan tingkat rendah di level awal Kaisar Dewa diburu oleh Luo Feng dan yang lainnya. Saat ini, kapal terbang hitam itu terbang dengan tenang. Luo Feng membuka mata bioniknya dan mengamati sekelilingnya dengan seksama. Kaisar King juga menggunakan metode pendeteksinya. Kedua belah pihak memiliki metode pendeteksian rahasia yang berbeda dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Pada saat ini, tidak jauh dari kapal terbang hitam itu, ada makhluk besar yang menyatu ke dalam gampaan. Benda besar itu seperti bagian dari gampaan. Benda ini memiliki puluhan ribu cabang yang panjang dan puluhan ribu cabang yang panjang menenun gampaan seperti alat tenun, menjadikan rantang yang tak terbatas dan luas menjadi jaring yang saling terjalin. Luo Feng dan perahu terbang hitam telah terbang ke dalam jaring. Pada saat ini, Luo Feng dan Kaisar King datang tanpa pemberitahuan apapun dan masih dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitarnya. Berdengung, kekosongan menenun jaring dan menenun lapis demi lapis jaring untuk menutupi jaring. Ada apa ini? Kaisar King tiba-tiba mengerutkan kening. Luo Feng masih belum menyadarinya. Persepsinya tentang ruang jauh lebih buruk daripada Kaisar King. Ayo pergi! Meskipun Kaisar King tidak yakin, dia samar-samar dapat merasakan adanya kengerian hebat di gampaan itu. Dia segera mengendarai perahu terbang hitam itu dengan kecepatan ledakan yang ekstrim, sehingga perahu terbang hitam itu tiba-tiba melesat keluar. Tiba-tiba, jaring tenun kekosongan di dunia muncul lapis demi lapis, melilit ke arah perahu terbang hitam. Itu adalah penenun kekosongan. Kaisar King dan Luo Feng mengenalinya dan melihat penenun kekosongan dengan napas yang meledak-ledak. Ukuran makhluk raksasa dan aura yang mengerikan membuat mereka menyimpulkan perkiraan kekuatannya. Penenun kekosongan di tahap akhir Kaisar Dewa. Ayo melarikan diri. Luo Feng dan Kaisar King tidak ragu-ragu menghadapi makhluk seperti itu. Mereka berdua tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali. Kaisar King menyingkirkan perahu terbang hitam itu, dan perahu terbang itu seharusnya tidak berguna pada saat ini. Klan waktu Luo Feng segera membawa Kaisar King ke garis waktu masa depan. Di alur waktu masa depan, klan waktu membawa Kaisar King melarikan diri. Berjalan di garis waktu masa depan, klan waktu dan Kaisar King memperhatikan bahwa serangkaian benang sutra hampa menembus ke dalam garis waktu masa depan dan menyelimuti mereka. Penenun kekosongan ini tidak hanya mengendalikan kekosongan, tetapi juga memiliki dampak yang sangat dalam terhadap waktu. Tumam Luo Feng, dia tidak punya pilihan. Klan waktunya adalah bakat kekuatan alam pamungkas, makhluk garis keturunan Hunyuan, sehingga ia dapat berjalan melalui masa lalu, masa kini, dan masa depan pada saat yang bersamaan. Mereka yang dapat mencapai tingkat kedua Raja Dewa di Dao Waktu memiliki cara yang sama, tapi bagi mereka yang tidak mengerti Dao Waktu, kemampuan melarikan diri Luo Feng sangat lemah. Ledakan, kekuatan mantra Tianchu sebesar 30% dan kekuatan teknik Li Yuan sebesar 70%
membiarkan penenun kekosongan mengejar sedikit lebih lambat. Pada saat yang lambat ini, klan waktu Luo Feng membawa Kaisar Qing dan dengan cepat pergi ke garis waktu masa depan, melampaui jangkauan perburuan penenun gampaan. Lagi pula, penenun kekosongan tidak mempunyai pengaruh yang kuat dalam hal waktu. Selanjutnya, saya harus mencari cara untuk melarikan diri. Luo Feng menatap penenun gampaan yang agung dan besar itu dan meraung. Klan dunia terbagi menjadi 3 dan setiap klan dunia memiliki cadangan energi 100 kali lipat dan kekuatannya cukup kuat untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Proyeksi dunia, langit dan bumi bersatu. 3 klan dunia yang menjulang tinggi sangat pemberani dan sedang menuju penenun gampaan. Di dalam perahu terbang hitam, bagaimana hasilnya? Tanya Kaisar Qing sambil menatap Luo Feng. Penenun gampaan itu sangat kuat. Luo Feng mengelengkan kepalanya pelan. Hanya klan langit dan bumi yang dapat lolos dari kekacauan itu. Banyak cadangan energiku telah hilang. Luo Feng juga sedikit tertekan. Cadangan energi seperti itu harus diserap di benua asal selama ratusan abad. Di kota Yulan, meskipun energi di sini lebih kuat, ia tidak memiliki bantuan dari miniatur alam semesta dan kecepatan penyerapan energi yang sekarang lebih lambat. Aku bisa melarikan diri berkat teknikmu. Kaisar Qing tersenyum. Jadi, aku tidak perlu menggunakan benda-benda penyelamat hidup. Kamu telah kehilangan begitu banyak klan dan begitu banyak cadangan energi. Jadi kamu dapat dianggap mendapatkan 500.000 kristal hunyuan, kata Kaisar Qing. Mayat hidup hunyuan berkepala 6 yang kita panen kali ini bernilai sekitar 6,5 juta kristal hunyuan. Kali ini kita bagi menjadi 3,5 juta kristal hunyuan untukmu dan aku menerima 3 juta kristal hunyuan, kata Kaisar Qing. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Setelah membentuk tim, mereka menetapkan beberapa aturan. Hasil rampasan dibagi rata. Bila mana terjadi suatu krisis, demi menyelamatkan harta rampasan dan melarikan diri, pihak yang menderita kerugian lebih besar akan menggunakan harta rampasan yang dibagi itu untuk menembusnya terlebih dahulu. Kami sudah mendapatkan hasil panen yang baik, saatnya untuk kembali. Semakin banyak mangsa yang kita bunuh, semakin besar kemungkinan kecelakaan akan terjadi, kata Kaisar Qing. Sudah waktunya untuk kembali, Luo Feng mengangguk. Cloningku sangat terkuras dan kekuatanku menurun drastis. Sudah waktunya untuk membeli di kota Yulan. Tentu saja ada cukup cadangan energi untuk klonnya di kota Yulan. Dengan lebih dari 3 juta kristal hunyuan, aku harus mempelajari pertukaran rumah harta karun ruang tak terbatas saat aku kembali ini. Luo Feng berpikir bahwa ketika dia menguasai dao agung kehidupan dan kematian, ruang tak terbatas secara alami dapat memberikan hadiah yang lebih tinggi. Perahu terbang hitam itu kembali dengan hati-hati. Dalam perjalanan pulang, semakin dekat ke kota Yulan, semakin besar kemungkinan akan menghadapi perampokan oleh praktisi. Kaisar Qing sangat berpengalaman. Dia mengemudikan perahu terbang hitam dan mengitari lingkaran besar. Bersama dengan mata bionik kematian Luo Feng, dia akhirnya menjadi sangat berbahaya dan menghindari perampokan dan berhasil kembali ke kota Yulan. Akhirnya aku kembali. Ketika perahu terbang hitam terbang ke gerbang kota, Luo Feng dan Kaisar Qing menghela napas lega. Walau pencurian dan perampokan sering terjadi di kota Yulan, secara umum kota ini stabil dan aman. Kaisar Qing sudah berpengalaman dan menerbangkan perahu terbang hitam itu menuju pusat kota. Mari kita jual mayat makhluk hidup hunyuan tingkat rendah terlebih dahulu. Transaksi besar-besaran mayat makhluk hidup hunyuan tingkat rendah hampir selalu dilakukan di istana hunyuan, kata Kaisar Qing. Lantai pertama aula hunyuan diperuntukkan bagi perdagangan mayat makhluk hunyuan tingkat rendah. Di lantai kedua, Anda dapat menukarnya dengan poin militer, kata Kaisar Qing. Poin militer? Kata Luo Feng sambil menatap Kaisar Qing.
Membunuh makhluk Hunyuan tingkat terendah akan memberimu poin militer, Kaisar King berkata sambil tersenyum. Jika kamu mengumpulkan cukup banyak poin militer, kamu dapat menukarnya dengan beberapa harta karun yang tak terbayangkan. Misalnya, beberapa harta karun di perbendaharaan ruang tak terbatas juga dapat ditukar dengan poin militer. Luo Feng mengerti dan bertanya, berapa banyak poin yang bisa kita dapatkan dari rampasan perang kali ini? Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah pada tahap awal Kaisar Dewa berada pada level terlemah. 6 mayat berarti 6 poin militer. Kaisar King menggelengkan kepalanya. Kita mengumpulkan poin militer terlalu lambat, jadi kita biasanya menjual mayat dan poin militer bersama-sama. Lagi pula, kita tidak bisa memastikan siapa yang membunuh orang itu dari mayatnya. Jadi selama kita membawa mayat baru ke lantai 2 untuk verifikasi, poin militer bisa dikunci atas nama kita. Umumnya, para kepala aula dan tetua bersedia mengumpulkan poin militer dalam skala besar, kata Kaisar King sambil tersenyum. Luo Feng mengangguk. Saat kedua belah pihak sedang berbincang, sebuah istana yang menjulang tinggi dan besar muncul di hadapan mereka. Istana itu berwarna hijau tua dan berkilauan. Ada sedikit roh jahat yang tersembunyi di dalamnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, istana ini telah mengumpulkan mayat-mayat makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Kita sudah sampai di istana Hunyuan, kata Kaisar King sambil menatap istana di depannya. Segera setelah menyimpan perahu terbang hitam itu, Kaisar King membawa Luo Feng dan terbang ke pintu masuk utama lantai pertama istana Hunyuan. Lantai pertama istana Hunyuan cukup luas dan terbagi menjadi 13 area independen. Setiap area independen dapat digunakan untuk memperdagangkan mayat makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah. 13 perusahaan yang membeli mayat hidup Hunyuan tingkat rendah memiliki tawaran yang berbeda. Pergilah ke beberapa perusahaan lagi untuk menanyakan harga dan jual kepada siapapun yang menawarkan harga tertinggi, kata Kaisar King sambil tersenyum. Saudara King, seorang lelaki tua gemuk menyapanya dengan hangat. Apakah kamu pergi berburu lagi? Tampaknya panennya luar biasa. Ini hanya resiko bagi hidupmu. Kaisar King berjalan mendekat sambil tersenyum. Kau yang keluar dari dunia asal, memiliki klon. Kau jauh lebih kuat dari kami. Lelaki tua gemuk itu tertawa. Kali ini kami telah memburu 6 makhluk Hunyuan tingkat rendah. Lihatlah dan tentukan berapa harga yang bisa Anda berikan untuk masing-masing makhluk, kata Kaisar King. Dia mengajak Luo Feng duduk. Para pelayan telah menyiapkan makanan dan anggur yang lezat. Siapa ini? Pria tua gemuk itu menatap Luo Feng. Ini saudaraku Luo Feng, jawab Kaisar King. Namaku Buyu dan aku adalah kepala toko nomor 3 di lantai pertama Aula Hunyuan. Pria tua bertubuh gemuk itu berkata dengan antusias. Saudara Luo Feng, tolong urus bisnis kami di masa mendatang. Luo Feng mengangguk. Oke. Kedua belah pihak menegosiasikan harga. Saya akan bertanya ke beberapa perusahaan lain. Setelah berdiskusi, Kaisar King berdiri. Setelah bertanya kepada ketiga keluarga yang paling dikenalnya, Kaisar King akhirnya menjual mayat makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah kepada ketiga keluarga tersebut. Mayat-mayat ini sendiri dijual dengan total 6,08 juta kristal Hunyuan dan 6 poin militer juga dijual seharga 600.000 kristal Hunyuan, sehingga totalnya 6,68 juta kristal Hunyuan. Tidak banyak orang yang datang untuk menjual mayat makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah, kata Luo Feng. Dia telah mengamati proses transaksi dan menemukan bahwa tidak ada praktisi lain yang datang untuk menjual barang rampasan mereka selama periode ini. Hanya ada beberapa ratus ribu tim pemburu di seluruh kota Yulan, dan mereka biasanya berburu sekali setiap ratusan abad atau bahkan lebih lama. Sehingga mau berapa banyak volume perdagangan yang dimiliki istana Hunyuan dalam 1 abad, kata Kaisar King sambil tertawa.
Luo Feng membuat perhitungan dan mengangguk sedikit. Kita membagi hasil rampasannya. Kau telah membayar mahal karena pertarungan sebelumnya. Aku akan memberimu 500.000 kristal hunyuan dari total rampasan. Kau dan aku masing-masing akan mengambil setengah dari sisanya. Kau mendapatkan 3,59 juta kristal hunyuan. Dan aku mendapatkan 3,09 juta kristal hunyuan, kata Kaisar Qing yang langsung membaginya di aula hunyuan. Aku berutang 100.000 kristal hunyuan kepadamu dan aku dapat membayarnya kembali hari ini, kata Luo Feng. Kaisar Qing mengangguk dan mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah polyhedron yang indah dengan banyak warna aneh. Saudara Luo Feng, aku akan menjual harta karun ini kepadamu seharga 90.000 kristal hunyuan. Bagaimana? Tanya Kaisar Qing. Labirin dunia fantasi. Luo Feng mengenalinya pada pandangan pertama. Ini adalah harta karun rahasia yang dijual dengan harga jual 100.000 kristal hunyuan di kota Yulan. Harta karun ini dibawa untuk menyimpan harta karun. Hanya sedikit orang di seluruh alam suci 9 sungai yang dapat mencurinya, dan hampir semua kaisar dewa memilikinya. Beli, tentu saja aku bersedia membeli, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Saudara King, dari mana kamu mendapatkan harta rahasia tambahan labirin ilusi ini? Di luar sana mudah dirampok dan dibunuh, jadi wajar saja kalau ada perampokan dan pembunuhan balasan. Dan kamu juga bisa menerima beberapa labirin dunia fantasi, Kaisar Qing berkata sambil tersenyum. Semua toko itu menjualnya seharga 100.000 kristal hunyuan. Namun jika aku menjualnya kepada mereka, mereka hanya mau menerima 80.000 kristal hunyuan. Luo Feng mengerti. Aku tahu kau pasti akan membeli beberapa setelah perburuan ini, jadi aku sudah menyiapkannya untukmu sebelumnya. Baiklah, kita berpisah di sini. Aku juga akan keluar dan berbelanja, kata Kaisar Qing. Baiklah. Luo Feng dengan mudah menyempurnakan labirin dunia ilusi. Ini adalah harta karun rahasia tipe ruang angkasa tingkat tinggi. Dalam hal pencapaian, mungkin berada di tingkat setengah hunyuan. Setelah membeli labirin dunia fantasi, aku masih memiliki 3,4 juta kristal hunyuan. Luo Feng merasa cukup kaya. Aku harus melakukan pembelian besar kali ini. Terakhir kali, dia membeli hampir semua bahan termurah di kota Yulan, dan ada banyak yang dia minati, tetapi tidak sanggup membelinya. Scene berganti. Informasi tentang semua kaisar dewa di seluruh kota Yulan. Satu salinan seharga 10.000 kristal hunyuan. Ambil satu dulu. Luo Feng tidak merasa bersalah kali ini, dan membeli salinan informasi itu dengan santai. Informasi ini disimpan dalam batu giok hitam dan berisi metode mantra mental. Untuk membaca informasi, pertama-tama kamu harus secara aktif menjalankan metode mantra ini dan menggunakan kekuatan spiritualmu untuk menempelkan lapisan mantra pada dirimu sendiri. Luo Feng memahami isinya secara singkat dan segera menggunakan batu giok hitam untuk secara aktif menjalankan metode mantra. Ketika mantra itu selesai, batu giok hitam itu menghilang dan sepotong informasi menyatu ke dalam kesadaran Luo Feng. Itu adalah informasi terperinci dari sejumlah besar kaisar dewa di kota Yulan. Kota Yulan tengah mengumpulkan informasi kaisar dewa ke 10.377. Saat ini ada sekitar 3,47 juta kaisar dewa di kota Yulan. Kami telah mengumpulkan informasi tentang 3.397.320 kaisar dewa. Kaisar dewa pertama kota Yulan, Master Istana Weiyang, seseorang yang telah mencapai pencerahan di level setengah hunyuan, orang kuat di dunia asal, dan orang paling kuat di kota Yulan. Dia pernah menunjukkan tubuh yang kuat, dan dengan kekuatan tubuhnya, dia pernah membunuh makhluk hunyuan level rendah di level kesempurnaan kaisar dewa 1 lawan 1. Dia pernah menunjukkan formasi yang mengerikan, dan dengan formasi itu, dia mengepung dan membunuh seluruh kelompok makhluk hunyuan level rendah, dan hanya beberapa makhluk hunyuan level rendah yang mampu melarikan diri. Informasi itu juga membuat beberapa adegan di mana pemimpin Istana Weiyang mengambil tindakan
dan juga membuat beberapa spekulasi tentang adegan rinci pertempuran tersebut. Kota Yulan dapat dipastikan bahwa hampir 100 tetua sepenuhnya berada di pihak Master Istana Weiyang. Mereka juga telah membentuk pasukan terbesar di kota Yulan, menguasai 50% dari semua perdagangan di kota tersebut. 3 pasukan sarang serangga, gedung 10.000 bayangan, dan toko aneh yang telah lama mencuri dan menjarah di kota tersebut, semuanya telah menyerah kepada Master Istana Weiyang. Luo Feng melihatnya dengan seksama. 3 kekuatan yang berani mencuri dan merampok di kota. Ternyata di belakang mereka ada kekuatan yang terdiri dari Master Istana Weiyang dan hampir 100 tetua. Ini sungguh menakutkan. Kaisar Dewa kedua kota Yulan, Master Istana Yuanxiang, seseorang yang telah mencapai tingkat pencerahan semi hunyuan. Orang kuat di dunia asal, pendiri kota Yulan. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi kota Yulan. Selama proses pembangunan kota, dia memimpin banyak tetua untuk bertempur dalam banyak pertempuran dengan kelompok kehidupan hunyuan tingkat rendah. Dalam hal daya ledak, dia lebih kuat dari Master Weiyang, namun tubuhnya relatif biasa dan telah terluka. Sebagai orang kuat di dunia asal, dia memiliki banyak klon, tetapi semuanya terluka. Diduga dia telah terkontaminasi oleh kehidupan hunyuan tingkat tinggi. Informasi melaporkan bahwa penguasa Istana Yuanxiang mengambil tindakan berkali-kali. Penguasa Istana Yuanxiang memiliki tubuh yang lemah, jadi ia menyerang dari jarak jauh dengan kekuatan yang menghancurkan. Hanya dengan melihat penampilannya saja, orang bisa merasakan kelemahannya, dan api kehidupannya tampaknya berjuang untuk bertahan. Dia adalah pembangun kota. Pada saat ini, Luo Feng juga memiliki rasa hormat terhadap penguasa Istana Yuanxiang. Kaisar Dewa ketiga kota Yulan, Kaisar Dewa Gai Tao. Kaisar Dewa Gai Tao, seseorang yang telah mencapai pencerahan di level setengah hunyuan, adalah orang yang kuat di dunia asal. Di seluruh alam suci 9 sungai, dia dapat menduduki peringkat 3 teratas dalam hal pemurnian senjata. Dia tidak suka bertarung, tetapi hanya memimpin lebih dari 30 tetua yang tertarik pada pemurnian senjata untuk fokus pada pemurnian senjata bersama. Berbagai senjata dan harta rahasia yang disempurnakannya dijual di banyak kota di alam suci 9 sungai. Dengan kekuatan senjata dan harta karun rahasianya, kekuatan Kaisar Gai Tao tidak terduga, mungkin tidak kalah dengan Master Istana Weiyang. Hanya saja dia terlalu sedikit bergerak, jadi sulit untuk menilai kekuatannya yang sebenarnya. Ketika adegan pertempuran yang disertakan dalam informasi itu semuanya sangat kasual. Pada suatu ketika, dia melepaskan jurang berbentuk bola raksasa yang langsung menelan habis kehidupan hunyuan tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa. Suatu kali, dia mengulurkan tangannya dan telapak tangannya yang besar langsung menghancurkan hingga mati seorang tetua yang berani menyinggungnya. Dia terinjak hingga tewas, dan 2 kepala aula lainnya tidak mengatakan apapun mengenai hal itu. Meskipun tetua itu merupakan tokoh kuat di dunia asal dan memiliki klan, dia tidak pernah datang ke kota Yulan lagi sejak saat itu. Di waktu yang lain, dia membunuh salah satu muridnya karena marah dan menelan murid itu dalam satu gigitan. Dapat diketahui bahwa tubuh fisiknya juga seperti harta karun rahasia. Informasi mengenai 3.397.320 Kaisar Dewa. Ada 3 orang yang telah mencapai pencerahan pada tingkat semi hunyuan. Ada 723 orang yang berada pada tahap akhir pencerahan Kaisar Dewa, atau mereka yang berada pada tingkat kekuatan yang sama. Ada 52.092 Kaisar Dewa yang berada di tahap tengah pencerahan, atau mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang sama. Sisanya semuanya berada di level Kaisar Dewa yang telah mencapai pencerahan di tahap awal. Kota Yulan tidak mengenal orang-orang seperti Kaisar Mi yang hampir mencapai tingkat Kaisar Dewa dengan mengandalkan kekuatan darah. Kekuatan seorang Kaisar Dewa yang tercerahkan pada tahap awal adalah ambang batas minimum untuk menjadi Kaisar Dewa yang mereka akui. Kami juga menemukan 53.321 orang yang diduga berada pada tahap awal pencerahan Kaisar Dewa. Dia diduga sebagai salah satu Kaisar Dewa yang tercerahkan.
jadi informasinya jauh lebih sedikit. Nomor 51.029 bernama Luo Feng yang baru saja tiba di kota Yulan dan tinggal di gua yang sama dengan Kaisar Qing. Ia diduga sebagai orang yang tercerahkan di tahap awal Kaisar Dewa dan orang kuat dari dunia asal. Itu semua catatan tentang Luo Feng. Sebenarnya aku termasuk dalam informasi, meskipun aku berada di paling akhir. Gumam Luo Feng tersenyum. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Kita sambil nunggu ya, karena episode-episode yang baru belum pada tayang ya di situs yang aku ambil. Ada di situs yang lain tapi rangkuman terjemahannya itu berantakan sekali, banyak yang terlalu disingkat. Kita sabar ya, sabar sambil nunggu.